Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi, teman-teman. Vikon hari ini, mudah-mudahan, walaupun sedikit nanti ada rekaman ya Pak ya. Arida bisa ya? Ya, Oke. Enggak Pak Fatah untuk langsung memulai. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita buka EduGame sesi 10. Jadi melanjutkan yang kemarin. Karena kemarin baru saya tunjukkan tutorialnya, step by step-nya. Sekarang akan langsung saya praktekkan sampai kemarin. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi penambahan enemies. Oke, saya akan langsung saja share Unity saya. Sudah selesai saya impor, sudah selesai saya buka. Ini, jadi tampilan ini adalah tampilan yang pertama kali teman-teman dapatkan ketika memulai dengan cara hit new scene ya. Langsung dipilih, diberi nama scene-nya, langsung create, maka tampilan pertamanya adalah seperti ini. Sudah lengkap dengan berbagai game object yang berada di sebelah kiri ya pada hierarkinya. Jadi defaultnya seperti ini. Saya akan coba jalankan. Ini sudah termasuk controller untuk karakter utamanya ya. Jadi menggunakan tombol spasi untuk loncat, termasuk suaranya. Ini suara nggak saya share, cuma nanti kalau teman-teman coba sendiri di laptop masing-masing, ketika si karakternya itu menginjak tanah, itu sudah ada suara dentumannya. Kalau saya tekan A, dia akan ke kiri, D ke kanan. Kalau saya sengaja jatuhkan, ya dia akan jatuh seterusnya ya. Oke, saya stop dulu, kemudian saya akan melanjutkan dengan proses membuat level-level pada gamenya, sehingga dapat dieksplorasi oleh karakter kita. Itu silakan dibuka pada menu bagian window, kemudian ada 2D, dan ada tile palette. Jadi ini bawaan tile palette milik Unity ya. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan 2D Game Kit, ini menu ini tetap ada juga. Tapi kalau menu ini khusus bawaan dari 2D Game Kit, termasuk Cinemation juga. Jadi Cinemation ini dia mengatur supaya kamera kita dapat mengikuti pergerakan si karakter kemanapun dia bergerak. Nanti akan saya demokan ketika karakter kita sudah bisa berjalan ke sana kemari, mengelilingi seluruh area permainan. Kita lanjutkan dengan menambahkan areanya, 2D, tile palette. Defaultnya adalah seperti ini. Ini tile palette bawaan Unity. Tapi ketika kita memilih di sini, sudah ada tile set game kit. Ini tambahan oleh 2D Game Kit. Nah, ada dua pilihan ya. Silakan ditambahkan, ingin menambahkan yang mana. Cuman saya akan menyesuaikan dengan yang sudah ada, yaitu adalah yang rumput. Jadi kita klik yang ini, kemudian kita klik sini, dan seterusnya. Jadi tinggal menambahkan sesuai kebutuhannya. Saya akan tambahkan lagi di sini misalnya. Kemudian tambahkan lagi di sini. Bebas seluas-luasnya karena kamera akan mengikuti pergerakan si karakter utama kita. Ya, misalkan seperti ini. Atau kita mencoba dengan ini saya ketika ingin menambahkan suatu tile, saya tinggal klik kiri. Tapi ketika saya menggeser-geser, saya gunakan klik tengah. Jadi teman-teman ketika mengedit di Unity, pastikan selalu menggunakan mouse ya. Ketika ingin menghapus suatu tile, jika wah saya salah klik nih, silakan tekan tombol Shift sambil klik pada bagian yang mau dihapus. Nah ini ya, klik hapus ya. Tambahkan lagi, klik saya menghapus. Klik kiri saja saya menambahkan, Shift klik kiri saya menghapus. Oke, saya mau coba tambahkan yang lantainya batu. Bisa seperti ini, ini. Ya, misalnya seperti itu, sekedar contoh. Oke, kita coba jalankan. Saya save dulu. Kemudian kita jalankan.
Jangan lupa dicek lagi tutorial kemarin, yang dapat digunakan kontrolnya adalah pergerakan kanan kiri menggunakan huruf A dan D, kemudian loncat menggunakan spasi, kemudian merangkak menggunakan S, menembak O, menyerang K, dan mengaktifasi suatu event menggunakan E. Oke, kita coba gunakan tombol-tombol tersebut untuk menjalankan karakter kita. Saya menggunakan A dan D dulu, seperti ini. Sambil tekan spasi, saya tekan S, dia jongkok ya, menunduk maksudnya. Jadi kalau mungkin jika ada tembakan ke arah muka, dia menunduk seperti ini. S, berdiri, S, berdiri. Kemudian tombol lain ada O, saya akan coba tembak. Nah, dia bisa menembakkan sesuatu. Ini kalau nanti teman-teman coba sendiri, itu sudah ada suara efeknya. Ini saya tidak dapat men-share. Terdengar nggak suara tembakan? Nggak ya? Iya. Berarti suara dari laptop tidak ter-share, tapi nanti silakan coba sendiri ketika teman-teman mencobanya di laptop masing-masing. Ini saya tekan O, dia akan menembakkan seperti ini. Kemudian ada tombol yang lain adalah K dan E. Untuk yang E mungkin nggak bisa kita aktifasi sekarang. Kalau K itu dia menyerang seperti ini. K, O. Oke. Jatuh. Oke, kira-kira seperti itu untuk menambahkan, memperluas level permainannya. Kemudian kita akan menambahkan platform bergerak. Jadi kemarin sudah sampai platform bergerak. Saya akan menghapus dulu beberapa di antaranya supaya tidak menghabiskan tempat. Misalkan yang ini saya akan nanti akan saya ubah menjadi platform bergerak. Juga saya hapus supaya cukup luas ya. Kira-kira seperti ini. Jadi cara pertama, kita harus membuat satu area yang ingin akan kita gerakkan, misalnya ini ya. Ini aja deh, saya 3 ini. Ini terlalu banyak, 2 saja. Ini akan digerakkan. Pertama, yang perlu diperhatikan, kita harus keluar dari mode tile palette. Ya, ini tile palette, kita sedang melukis, painting area permainan kita dengan menggunakan tile-tile. Ini kita tutup supaya kita keluar dari mode tile palette. Kemudian pastikan sudah masuk ke move tool ya. Kita bisa Oke, jadi kita sudah masuk ke move tool. Kemudian kita harus klik dulu moving platformnya pada hierarki. Jadi pertama kita tambahkan dulu ke project window, kemudian pada prefab interactables, tambahkan moving platform pada hierarki. Silahkan coba lihat di ini. Kemudian ada prefab interactables, ada moving platform. Ini saya tutup dulu semuanya ya, supaya tidak terlalu ramai. Ini sudah ada di sini. Moving platform. Oke, silakan ini tambahkan ke sini. Oke. Kemudian kita geser ya. Yang mana yang ini? Oke, ini dia. Kita akan menggunakan yang ini. Jadi yang ini saya hapus dulu, saya tadi salah. Saya masuk ke mode window dulu. Window, kemudian 2D, kemudian tile palette. Saya klik salah satunya, saya akan hapus ini. Saya keluar lagi, kemudian saya klik moving platform. Mode move.
Kemudian saya akan simpan di sini. Ya. Kemudian kita perlu melihat, kita aktifkan ini. Di sini akan terlihat mana posisinya mana. Nah, ini pergerakannya seperti ini ya. Ya, jadi misalkan saya ingin taruh di sini ya. Pergerakannya seperti ini. Oke, saya atur dulu di sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalkan bolak-balik. Oke, saya save dulu. Saya coba jalankan. Moving platformnya bergerak seperti itu. Ya. Nah, itu kalau bolak-balik. Kemudian kalau kita ubah misalkan menjadi loop, dia menjadi seperti ini. Oh, ini karena cuma satu arah ya. Kita akan buat yang berputar sehingga dia dari sini ke sini dan ke sini. Oke. Jadi sekarang ini hanya ada dua node, yaitu node 0 dan node 1. Kita bisa tambahkan node ketiga. Nah, seperti ini. Misalkan node ketiga di sini. Oke, saya tes. Oke, kurang ke atas. Seperti ini. Kira-kira seperti inilah. Nah, oke, sudah pas ya. Jadi kalau bolak-balik, kita ketika node-nya sudah lebih dari 2 akan terlihat perbedaan antara bolak-balik dan loop-nya. Oh, ini loop ya. Ini masih loop. Kemudian kalau saya coba, ini bukan loop tapi bolak-balik. Saya save dulu. Nggak bisa ya. Artinya bolak-balik hanya berlaku kalau dua node ya. Jadi sekarang kita sudah membuat looping platform yang looping pergerakannya seperti ini. Kamera tetap bergerak mengikuti karakter kita. Yuk kita bisa tambahkan moving platform lainnya untuk membantu karakter kita berjalan dari titik satu ke titik lainnya. Akan saya tambah lagi moving platform lainnya. Ini saya simpan di sini untuk posisi pertamanya, kemudian posisi keduanya saya simpan di sebelah sini misalnya. Ya, sementara moving platform cukup dua ya untuk sebagai contoh supaya area permainannya lebih dinamis.
Dan ini semuanya dia berlaku fisik ya. Jadi saya akan tunjukkan seperti apa. Jadi si karakter bisa kejeduk. Bentar. Kalau ini tembus. Jadi kalau moving platform dia tembus, tapi kalau di ini dia kejeduk. Nah, dia tidak bisa tembus. Tapi kalau moving platform ini dia bisa tembus. Nah, oke. Bedanya kerasa ya. Kalau ini bisa ditembus, kalau yang tanah dan rumput biasa tidak bisa ditembus. Nih, tertabrak. Oke, berikutnya kita akan mempraktekkan yang langkah kelima. Kalau di tutorial kemarin saya tunjukkan. Jadi kita ingin membuka suatu pintu dengan memanfaatkan events. Events itu tombol E ya pada keyboard Anda. Jadi ketika bukan yang event. Jadi maksudnya belum tombol E, kita menginjak satu area, pintunya akan terbuka. Jadi kita masuk lagi ke prefabs, interactables. Di sana ada juga pintu. Luar ini ya. Saya akan coba simpan pintunya ada di sini saja deh. Kenapa jauh sekali posisinya ini? Akan saya posisikan pintu di sini. Ini mungkin kurang panjang ya. Saya akan hapus dulu. File palette. File GameKit. Klik ini, saya hapus. Hapus. Saya tambahkan sampai sini. Oke. Kemudian saya tutup. Saya ke door-nya, saya geser di sebelah sini kira-kira pintunya. Oke. Kemudian kita juga nambahkan sebuah prefab yang bernama pressure pad. Jadi maksudnya jika si karakter kita menginjak area tersebut, maka pintu akan terbuka. Itu dapat diperoleh pada tempat yang sama, yaitu pada prefab interactables pressure pad. Ini. Akan masukkan lagi ke hierarki langsung. Pressure pad sini. Oke, saya simpan di sini misalnya. Ya, itu kan seperti ini ya. Ini semacam platform injakan. Kalau diinjak, dia akan men-trigger sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Pintunya nanti kita ingin buka. Bisa apa saja sih. Bisa aja diinjak misalkan menimbulkan efek lompat atau yang lainnya. Bisa. Jadi sekarang kita ingin coba supaya pintunya terbuka. Kemudian kita akan aktifkan pressure pad pada hierarki. Kemudian ini. Di pada hierarki kita klik pressure pad sehingga inspektornya aktif. Kemudian pada ini ya, ketika dia ditekan, kita praktekkan dulu ya. Saya akan cek, ini ada suaranya. Suaranya kayak suara gong dipukul. Jadi kalau dia terinjak ada animasi itu dan ada semacam suara gong dipukul. Oke, kita akan tambahkan aksi lainnya. Jika pressure pad tertekan, saya tekan plus.
Kemudian kita drag and drop door-nya ke sini. Kemudian ada animator. Bentar, saya lupa. Animator play. Jadi ketika di sini, maka jalankan fungsi animator play. Jadi maksudnya supaya si animatornya mengontrol si door-nya, ya, animator untuk menjalankan ya play. Door itu ketika di play dia akan terbuka. Sudah ada animasinya. Mari kita coba praktekkan. Oh, bentar. Tidak jalan. Saya ada yang terlewat sepertinya. Saya harus masukkan ini ternyata. Jadi play apanya belum diketikkan. Jadi sudah ada beberapa animasi pada pintunya. Salah satunya door opening. Kembali di sini, saya play. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa lewat. Jadi ketika pintunya terbuka, ada suaranya juga ya. Suara ya kayak suatu pintu batu yang berat itu tergeser. Oke, saya akan coba ubah lagi ininya. Ini kita beri ini ya, supaya tidak bisa dilewati. Tidak bisa lewat jalan lain selain melalui pintu ini. Kemudian si moving platform ini saya akan coba geser ke sini. Oke. Saya save, saya jalankan. Ketika saya lewat injek ini, akan terbuka. Saya naik ke sini. Saya pergi ke sini. Misalnya saya hapus saja deh. Jalannya bisa mengalir. Kemudian saya ingin menambahkan, saya demokan dulu. Oke, sekarang saya ingin menambahkan bagaimana ketika sudah terlewati, maka pintunya akan tertutup lagi. Saya tutup dulu ya. Jadi pada pressure pad, mana pressure pad? Oke. Ini dia ketika ditekan, maka jalankan animasi door opening. Ini ketika dirilis, coba kita tambahkan juga, yaitu adalah si door juga. Sorry, jadi jangan diklik ya.
Kita langsung drag and drop, klik and drag ke sini. Kemudian sama animator play, kemudian kita klikkan door closing gitu ya. Jadi dia harus larinya cepat, kalau nggak dia terjepit. Gitu ya. Ketika gini dia buka, jadi ini untuk cocok untuk game-game yang petualangan dan semi puzzle ya. Dia harus menyelesaikan satu problem untuk dapat membuka pintunya misalnya. Berikutnya kita akan menambahkan beberapa enemies. Supaya gamenya seru, kita akan menambahkan musuh yang akan mengejar karakter kita. Jadi kalau nanti teman-teman lihat ketika dijalankan, ini ada health-nya ya. Sebelah kiri ini ada health-nya 5 buah. Ini akan berefek ketika dia menabrak musuh, ini health-nya akan berkurang satu persatu. Menambahkan enemies, silakan pada bagian prefabs ada enemies. Ada yang ini yang biru ya. Terus chomper sama ada dua ini, spitter sama chomper. Coba misalkan saya akan tambahkan yang chomper dulu. Chomper masukkan ke sini, muncul di sini, di chomper, mana chomper? Ya itu dia. Akan tambahkan ke sini misalnya. Ini adalah kita bisa mengatur sudut pandang dari si enemy ini. Jadi misalkan saya akan menyimpan enemy-nya di sini. Ini ada area yang ditangkap oleh si enemy-nya. Ini view direction-nya. Dan kita bisa atur. Dia bisa melihatnya kemana. Dia akan melihat kemana. Misalkan saya arahkan ke sini ya. Jadi ini kalau ini berapa derajatnya? Ini 360 derajat. Ini jangan terlalu sulit. Kita akan tambahkan seperti ini aja. Misalkan 60 derajat. Jadi dia selalu mengawasi pintu ini misalnya. Oke, kita akan lihat efeknya. Dia sudah memiliki enemy behavior. Jadi dia akan menyerang ketika menemukan ada karakter utama di area hijau tersebut. Coba save dulu, kemudian kita play. Akan berjalan di area situ ya. Aduh. Tapi dia arah serangannya cuma ke kanan. Oke, kita akan tambahkan supaya lebih panjang area permainannya. Window, 2D, tile palette, kemudian ini tile game kit, kemudian ini, kemudian kita tambahkan sampai sini. Oke, saya tutup, kemudian chompernya saya geser sini. Jadi ini merah ini adalah area serangnya. Jadi kalau dia melihat dia akan menyerang. Kalau ini area gigit langsung tergigit langsung berkurang darahnya. Kita masuk ke area sini langsung
kena serangannya dan langsung berkurang darah. Kita lihat arahnya ke sini ya. Ini saya akan menggeser dulu moving platformnya. Moving platform 1. Kemudian moving platform pergerakannya ada di sini. Dan geser dulu ke sini. Bawah sedikit. Oke. Jadi kita ingin karakter kita menuju ke sini, kemudian pergi ke atas. Yes, diserang ya. Tidak, dia kalau dari kiri nggak diserang. Dia menyerangnya ketika di sebelah kanan kayaknya. Nggak seperti Mario Bros ya. Kalau diinjak, dia mati. Lihat, saya mau coba kurangi darahnya sampai habis. Oke, kalau game over seperti itu ya. Kemudian restart lagi sejak di titik awal. Jadi saya ulangi lagi, si ini untuk mengubah ini dapat dilakukan pada ininya ya, sudut pandangnya seberapa luas dan arahnya di mana. Saya segini saja. Kemudian ini ada jaraknya juga. Oh, bisa sampai segini ya. Itu dia ngejar langsung sejak awal sudah menyerang. Saya akan coba perbesar sampai 10. Dia amat. Wajah saya perbesar. Sejak pertama melihat langsung dia akan mengejar. Aha. Is. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan coba tadi bagaimana cara ya, tadi kan ada enemy ya, enemy-nya bisa mengejar kita. Kalau kita menyentuh enemy maka health-nya akan berkurang. Bagaimana cara mengalahkan enemy-nya selain kita menghindari? Jadi ada di 2D Game Kit ini ada beberapa objek yang dapat kita manfaatkan untuk menghancurkan enemy. Jadi silakan kita akan tambahkan sebuah objek baru
yang bisa kita dorong misalnya ya. Saya akan letakkan objeknya itu ada di prefab interactables. Ada yang namanya pushable box. Pushable box yaitu box yang dapat didorong. Saya akan posisikan pushable box-nya ada, simpan dulu di sini. Dan saya akan geser-geser, saya simpan di sini kira-kira. Oke, sini. Akan lakukan testing dulu aja. Sebentar, namanya saya akan permudah dulu ya, jangan terlalu jauh, nanti sejak awal sudah diserang. Pada view distance saya perkecil menjadi segini saja. Oke, saya save, saya jalankan, kita akan testing untuk mendorong box-nya, pushable box. Duh. Nah, bisa didorong ya. Nah, tapi sekarang belum berefek. Maksudnya belum berpengaruh dorongan itu untuk menghancurkan si enemy, si chomper ini. Saya geser dulu deh, sekitar segini biar dia bisa ada tempat untuk loncat. Gimana caranya supaya dia bisa menghancurkan si chomper? Ini pada chomper ada properties yang perlu kita ubah. Jadi pada bagian enemy behavior script ya. Kita di enemy behavior script, kemudian kita menambahkan komponen yang namanya damager. Jadi untuk si chomper ini misalnya si ini, supaya dapat hancur ya ketika tertimpa ini, kita akan tambahkan komponen yang namanya damager. Jadi dia membutuhkan input objek apa yang dapat memberikan efek damage pada karakter tersebut. Bukan, sorry kebalik. Damagernya bukan di chomper. Maaf, saya hapus lagi. Cara menghapus seperti ini ya, remove komponen. Dia hilang. Justru di pushable box-nya kita akan tambahkan sebuah komponen karena dia memberikan damage. Kemudian kita perlu menggeser area damage-nya. Jadi ini, jadi ketika kita sudah mengaktifkan komponen damager pada satu objek, maka akan ada ini. Ini adalah area yang dapat memberikan efek damage-nya. Silakan diatur area ini sehingga mengcover seluruh area box kita. Pushable box-nya segini kira-kira ya, jangan terlalu besar. Pastikan dia berada di bagian dalam di gambarnya.
Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian pada sama, kita akan jadi tidak semua objek akan terkena efek damage oleh pushable box ini. Kita harus menentukan objek apa yang akan terkena efek jika tertabrak ini. Jadi ini sama lagi ya, pada komponen damager, pilih hitable layers-nya, pilih enemy. Jadi pada bagian hanya objek-objek yang ada di layer enemy yang akan terkena efeknya. Kita lihat di chomper ini, mana si chomper, double klik untuk melihat langsung ke sana. Ya, lokasi layarnya ada di ini, dia berada di layer enemy ya. Dia sudah default ada di layer enemy karena dia merupakan prefab. Jadi prefab itu kan kumpulan dari berbagai properties yang sudah kita combine dalam satu objek. Jadi si chomper ini sudah secara paketnya memang dia tersimpan di layar enemy. Mari kita save, kita play, kita lihat efeknya pushable box ini terhadap si chomper. Galak banget ya. Nggak kena. Terus kalau nggak kena gini gimana? Sudah terlanjur nggak kena. Oke, kita ulangi saja. Nanti kita harus pikirkan mekanismenya kalau sudah terlanjur jatuh, gimana caranya supaya tetap dapat digunakan untuk menghit si chomper. Tunggu sampai dia jalan. Kok pergi? Nah, kita ulangi lagi. Sudah keburu balik. Tunggu. Ya. Nah, hancur ya. Kita sudah berhasil mengalahkan si chomper. Jadi tadi saya remind lagi, kita tadi menambahkan komponen yang namanya damager pada pushable box. Jangan lupa ya untuk mengatur ininya, damage areanya. Ini yang titik-titik hijau ini. Jadi box collider yang terkait efek damage-nya. Siapa area mana yang menghasilkan efek damage pada objek si enemy. Oke, sekarang kita akan masukkan mungkin fitur terakhir ya sebelum kita tutup sesi ini. Jadi saya ingin menambahkan dekorasi. Jadi bagaimana mendekor environment kita. Jadi kita akan gunakan pada bagian art sprite environment. Bagian art sprite environment. Ini ada banyak objek-objek yang dapat kita manfaatkan untuk mendekorasi area permainan kita. Oke, misalkan saya akan coba beberapa di antaranya. Ada ini ya. Coba save dulu. Itu namanya juga dekorasi ya, jadi dia nggak ada properti fisiknya. Dia cuman dekorasi, cuman menjadi latar aja. Saya tambahkan misalkan alien block.
alien state 2. Yang kecil-kecil kayak gini, meskipun tidak ada propertiesnya, ini sekedar mempercantik dari game yang populer. Hati-hati ya memposisikannya, jangan memposisikan di tempat yang seolah-olah membuat pemainnya ragu apakah si objek ini bisa disentuh atau tidak. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita letakkan ini di sini, wah itu bahaya. Kenapa? Jadi kira pemain dia bisa diinjak. Jadi dia menyentuh objek itu tapi menembusnya gitu. Tuh. Kan dia tembus ini. Jadi jangan menyimpan objek-objek ini yang di tempat yang membingungkan. Ya cuma-cuma percantik aja, saya simpan sini saja. Oke. Satu lagi saya tambahan. Saya minta waktu sedikit, mungkin 5 menit. Jadi ini sebenarnya kenapa harus saya tambahkan, karena ini fitur penting, yaitu adalah bagaimana memindahkan player teleporting dari satu sisi dari satu titik ke titik lainnya. Bahkan ini bisa juga kita pindahkan ke scene lainnya. Bentar ya, satu lagi. Jadi kita akan tambahkan jadi saya akan tambahkan pada transition start. Dia akan ada prefab di sini. Prefab yang namanya scene control, transition start. Jadi saya akan simpan misalnya di sini ya. Ini. Di sini. Kemudian transition destination saya simpan di sini misalnya. Mana tadi transition start destination. Oke, kita coba jalankan. Kita menunggu liftnya datang dulu. Ya, bentar, belum berefek ya. Ada yang terlewat. Atau ini nanti aja deh, saya tambahkan lagi. Saya akan oprek dulu. Ini saya hapus lagi ya. Jadi sementara ini, sesi hari ini kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat player secara default ya, dengan scene bawaan dari 2D Game Kit. Ya secara default kontrolnya adalah menggerakkan ke kiri dengan huruf A, ke kanan dengan huruf D, kemudian loncat dengan spasi, menunduk dengan S, menembak dengan O, kemudian apalagi menyerang dengan K. Ya, kira-kira yang dapat dilakukan oleh karakter kita. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan cara membuat tile map. Silakan dipercantik area permainan yang dapat teman-teman buat. Kemudian kita juga membuat moving platform dengan variasi pergerakannya. Kemudian kita juga sudah menambahkan sebuah enemy yang dapat mengurangi health si pemain utama jika tersentuh. Kemudian kita juga tidak lupa, kita sudah menambahkan sebuah pushable box. Saya tambahkan di sini.
Sehingga itu jika bukan menabrak, menumpuk ya, menumpuk enemy dia bisa tidak hanya menumpuk ya, ternyata menabrak pun juga. Menabrak enemy dia bisa mati juga. Oke, sekian untuk sesi 10 ini, KKS Edu Games 10 dengan berbekal 2D Game Kit dengan fitur-fitur yang baru saja saya demokan, itu sudah banyak variasi game yang dapat teman-teman buat, terutama game petualangan seperti ini ya. Silakan kita ada waktu seminggu, kita diskusi di Classroom atau di Telegram jika ada yang tanyakan terkait dengan 2D Game Kit. Sekian Bu Sari. Ya, terima kasih Pak Fatah. Anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak? Masih ada waktu ya Pak Fatah ya? Ya, boleh. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh di chat via chat dulu seperti biasa. Tapi tadi menurut saya sudah tampak jelas ya, skripnya apa, perintahnya apa juga. Iya, harusnya sudah cukup jelas dan cukup mudah karena semuanya sudah tersedia juga pada bagian prefab sih. Oh, boleh minta Pak? Filenya Pak? Boleh. Nanti saya share di Google Drive aja ya. Yang baru saja saya demokan. Itu saya share di Google Drive. Cuman kemungkinan besar akan sangat besar ukuran filenya, projectnya. Karena ini kan mengincludekan project 2D Game Kit-nya juga. Gitu. Yeah. Jadi mungkin akan ukurannya sekitar 300-an mega. Karena sudah include di 2D Game Kit. Siap. Oke, teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh dikirim via chat. Kalau tidak ada, kita tutup sesi pertemuan ke-10 ini ya Pak Fatah ya? Ya. Oke, kita tutup saja kalau begitu. Tidak ada yang bertanya nih Pak Fatah? Ya sudah. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pak Fatah, ini waktu liburnya terganggu. Nggak apa-apa. Hari ini libur. Baik, sampai jumpa Bu Sari, Pak Rida, dan teman-teman semua di pekan depan hari Selasa berarti ya Bu ya? Iya Pak. Saya akan lanjutkan 2D Game Kit-nya. Nanti jika ada file yang harus di-download sebelumnya akan saya sampaikan di Telegram dulu supaya kita bisa prepare bareng-bareng. Baik, saya tutup sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.